Ya guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan podcast Sewurai. Selamat Kali pagi. ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Suwardi. Ya. Pak Suwardi ini, beliau ini yang sering merepotkan saya karena ulah beliau ini saya jadi banyak pertanyaan dari banyak kawan-kawan yang datang ke Sewurai. Beliau ini produsen, kreator, sekaligus penggagas ide topeng yang ada di Sewurai. Selamat pagi, Pak Suwardi. Selamat pagi, Pak. Monggo perkenalkan jenengan dari mana asalnya, terus bisa ide buat topeng seperti apa, monggo jangan sampaikan ke kawan-kawan penonton podcast Sewurai. Ya, perkenalan guys, nama saya Suwardi, alamat saya dari Ngantong Iramoko Wonogiri. Saya kesini untuk ya istilahnya melihat daripada keadaan Sewurai yang produksi Sewurai itu tadi berupa topeng-topeng lucu yang wajah-wajah berbeda. Latar belakang saya yang bikin ini, saya terpanggil untuk ya membuat wajah-wajah yang segar dilihat oleh para penggemar atau pemirsa. Kemudian awal mula saya bikin itu belajar dari bapak saya, yang bapak saya itu juga termasuk tukang bikin topeng, namun masih yang pakem-pakem seperti klono semacam ini. Jadi Mas, dari keluarga turun temurun ya? Iya. Dari nenek sudah pembuat topeng juga ya? Topeng, ya. Nenek saya Mbah Supo Suwardi itu. Terus bapak saya Pak Kastowo, kemudian saya sendiri. Oh, ini produksi topeng ini muncul idenya dari mana, Mas? Artinya gini, oh iki aku arep nggawe topeng karakter ngene. Oh iki kan ini 1000 topeng yang di Sewurai ini kan terkenal dengan 1000 rai, 1000 topeng. 1000 topeng di Sewurai ini uniknya satu dan lainnya ini tidak ada yang sama. Nah ini jenengan imajinasinya dari mana? Apa mikirnya wong sewu dengan karakter yang berbeda, dengan tingkah yang berbeda sehingga muncul ide ini gitu. Betul. Kalau dari ide saya itu begini, seperti tadi. Jadi saya melihat orang itu banyak kan dari anugerah Allah itu orang itu wajahnya lain-lain. Kadang saya ketemu sama orang yang lucu. Saya bikin topeng aja. Oh gitu. Biar nanti yang melihat ganti ketawa seperti yang ini. Biar kemudian ada wajah-wajah unik. Oh, bibir kok sangat lebar, bibir kok sangat cembung, kemudian hidung nggak pesek. Gitu. Biar kalau yang topeng-topeng yang pakem seperti yang saya ini pesanan dari yang lain-lain itu kan pakem, ini harus macam itu seperti wayang. Itu topeng pakem ya. Artinya di mana tempat memang kalau namanya ini namanya apa Mas? Klono ya. Klono ini. Klono ini kalau di Jogja atau di Solo atau di Ponorogo itu ya seperti ini bentuknya. Oh itu pakem berarti ya. Nah sedangkan di topeng di Sewurai ini kan tidak ada yang pakem. Ini karena memang uniknya Sewurai ini pemirsa adalah kalau sudah jenengan sampai ke Sewurai ini melihat macam-macam topeng dengan wajah yang berbeda. Itu nih Mas nih. Jenengan memang konsep seperti itu ya? Iya. Jadi harus lain-lain warnanya, enggak harus, tidak boleh sama, harus ada bedanya antara wajah yang satu dengan yang lain harus lain. Oh itu konsep ide ini dari panjenengan sendiri atau dari pemesan dalam arti Pak Suparno? Saya sendiri. Jadi yang penting dari Pak Suparno itu yang wajahnya pesannya yang lain-lain. Kemudian saya yang bikin wajah itu yang lain, yang satu dengan yang lain tidak boleh sama. Yang penting lucu menurut saya. Oh iya. Dalam arti segar dipandang. Gitu. Ayo guys, kita sudah mendengar tadi latar belakangnya kenapa muncul ide topeng Sewurai. Nah ini ada satu pertanyaan Mas, pertanyaan ini sering sekali saya dapat dari beberapa pengunjung yang masuk ke Museum Topeng Sewurai adalah proses produksi Mas. Oh iya. Proses produksi. Ini kan ya kita nyun sewu, minta maaf. Satu topeng ini kan bisa memakan waktu berapa lama untuk pembuatan topeng satu karakter ini Mas? Kalau topeng Sewurai ataupun satu karakter yang ini misalkan itu
Dari mulai proses pembuatan dari mulai awal. kayu, dari mulai kayu. Ya sekitar 1 jam 2 jam ini, yang ini semacam ini. Proses anunya ya, proses pembentukan ya. Pembentukan sampai ya nanti finishing amplas. Oh, proses pembentukan sampai terbentuk muka sampai jadi amplasan itu 1 jam. 1 jam. Wah, ini luar biasa sekali ini. Jadi teman-teman yang penghobi topeng, silahkan nanti di akhir podcast nanti saya sampaikan alamat beliau di mana, kalau mau menghubungi beliau di mana untuk mungkin mau belajar buat topeng atau mungkin mau dodolan ya kan. Kalau sekarang kan modelnya online, barangkali pengen punya omset penjualan topeng, nanti saya sampaikan di akhir cerita, akhir podcast. Baik Pak Suwardi, tolong minta berbagi pengalaman dengan teman-teman. Gitu. Dari proses pembuatan, ini hal yang paling sulit yang sering jenengan alami, apa dari pencarian kayu atau harga kayu atau proses yang lain mungkin yang saya tidak tahu, monggo disampaikan apa yang paling sulit proses yang jenengan alami sekarang. Kalau yang proses yang paling sulit itu menurut saya kalau tenaga ngamplas dalam arti jangkauan waktu. Kalau yang membuat tidak ada kesulitan sama sekali. Membikinnya malah tidak ada kesulitan ya? Tidak ada. Cuman yang ngamplas itu mungkin karena waktu pemasanan mungkin terlalu pendek, kemudian yang ngamplas itu tidak menjangkau, itulah yang menjadi kesulitan untuk kirim, untuk stok dan lain sebagainya. Kalau dari bikin dari awal kayunya mudah saja, ada sengon laut itu di tempat saya banyak sekali. Ini dari kayu sengon ya berarti ya, dari kayu laut sengon ada. Ya. Terus untuk pengiringan bisa pakai oven, kemudian yang alat-alat bisa dibantu pakai mesin, mungkin singso untuk motong, kemudian hal-hal yang lain itu misalkan untuk ngebor bisa pakai listrik, kerowok itu pakai gerinda itu untuk semua manual ya, semua pakai tangan. Iya. Terpikir segi pembentukan manual, tapi yang belakang-belakang semacam ini itu pakai mesin. Oh iya. Bisa dikasih amplas, gerinda itu sekali amplas. Terpikir enggak Mas panjenengan bahwa ini bisa menjadi satu komoditi seni di bidang pertopengan gitu ya? Terpikir enggak jenengan? Terpikir juga ya. Artinya kalau ini kan selama ini yang jenengan ceritakan kan ini diproduksi sama jenengan sendiri. Iya. Tidak dibantu orang lain. Sampai ngamplas pun kan penjenengan juga amplas sendiri. Nah, secara bisnis itu kan sebenarnya tidak bisa memenuhi capaian pemesanan kalau seperti itu. Berpikir tidak jenengan pengen merekrut orang, pengen ngajari lah paling tidak untuk bisa diajak berbisnis di bidang ini. Sebetulnya berpikir juga Pak Riko, karena gini, mau nggak mau kan banyak sekali juga yang ke luar negeri beragami mungkin. Itu kan ini kan membutuhkan orang-orang yang cepat untuk mengerjakan selesai, sehingga harus merekrut tetangga. Tapi bisanya cuma yang ngamplas kasar itu aja. Jadi untuk yang halus tetap saya sendiri, karena topeng itu harus membutuhkan wajah yang hidup, bukan hanya asal dihaluskan. Kalau ngajari orang, maksudnya gini ya, jenengan merekrut orang untuk mengajari tekstur pembentukan wajah dan segala macam, itu pernah jenengan lakukan tidak? Pernah, tapi hasilnya kurang memuaskan. Nggak jadi. Nggak jadi itu piye Mas? Karena konotasi nggak jadi nih. Orang bakat itu loh Pak. Jadi gawene tidak mungkin, mohon maaf, konotasi tidak jadi ini mungkin tidak membentuk wajah atau bagaimana? Kurang hidup. Hidup. Wajahnya terlalu nggak karuan, jadi nggak mempunyai maksud. Jadi nggak ada artinya, kalau menulis nggak bisa dibaca. Jadi kalau panjenengan feel-nya gawe topeng A, jadi ini topengnya B gitu ya. Kadang saya tugel sisan, tata kan bisa tugel gitu. Itu begitu. Jadi Pak Suwardi ini pemirsa, ini selain beliau pengrajin topeng, beliau ini sebenarnya juga dalang wayang kulit nih Mas. Ya. Ini panjenengan duluan menjadi dalang atau duluan jadi pengrajin topeng? Duluan jadi pengrajin topeng. Pengrajin topeng dulu. Iya. Dari mulai tahun berapa ini Mas? Kalau pengrajin topeng nggak salah tahun 90-an. 90 itu jenengan kelas berapa waktu itu?
Atau masih Kalau sekolah atau sudah tidak? saya sudah menapak kehidupan rumah tangga itu. Oh, mulai mengrajin itu Iya, sudah berumah tangga malah sudah, nggih? sudah. Oh, padahal jenengan dari keluarga besar pengrajin topeng ya? Iya, Cuman punya minatnya ikut mengrajin eh, setelah menikah iya begitu. setelah menikah. Kalau yang masih sekolah dulu ikut bapak aja belajar gitu. Kemudian sekarang saya Iya teruskan iya iya. ketika berumah tangga gitu, Pak. Terus ini kan jenengan sudah anu ya, sudah kalau saya lihat juga jenengan sudah online, sudah Iya, berjualan via online gitu. iya. Nah, ini pemesan topeng jenengan itu paling jauh dari mana? Kalau yang jauh itu Malaysia juga ada pesan dari Malaysia. Kemudian Jepang juga ada. Wah, berarti sudah ke luar Ya, negeri ya? alhamdulillah, walaupun tidak banyak, 1-2 ada. Hmm. Kalau Malaysia itu jenis anime yang seperti setan pakai sungu itu. Oh. Kemudian yang Jepang itu biasanya malah yang semacam Itu mereka punya gambar sendiri ya? iya, Mereka punya gambar punya gambar sendiri. sendiri, tolong bikinkan seperti ini gitu. Heeh. Nah, itu orang asli Indonesia yang tinggal di luar negeri atau memang asli orang luar negeri? Ada yang asli luar negeri ada yang Malaysia itu orang Indonesia tapi udah tinggal di Malaysia. Gitu. Oh, Jadi siap. topeng kami sudah sampai Bali juga banyak yang pesen, terus daerah Jawa Timur juga banyak juga. Kemudian Wonosobo banyak, Jakarta banyak, Kalimantan pun ada. Rata-rata itu komunitas atau sekolahan atau apa, Mas? Itu rata-rata seorang seniman, jadi seniman tari. Oh, seniman tari, berarti seniman tari ya? 1-2 ada yang orang yang konglomerat, ada orang yang kaya untuk hiasan kafe dan lain sebagainya, seperti wajah yang semacam ini. Begitu, Pak. Baik, pemirsa. Ini sudah panjang lebar saya ngobrol dengan Mas Wardi ini. Teman, ada satu hal yang pengen saya tanyakan ke beliau ini. Ya. Seni topeng ini kan identik dengan selain ada unsur seninya, tapi ada juga unsur mistiknya. Iya. Tergantung dari jenis topeng itu sendiri. Sedangkan panjenengan kan memproduksi topeng ini tidak hanya untuk diseurai. Yeah. Kalau diseurai saya yakin tidak ada mistiknya. Wong itu topeng lucu semua. Gitu. Betul. Yang jadi pertanyaan saya, andai kata panjenengan dapat pesanan topeng yang mohon maaf dari daerah lain atau yang dari luar negeri gitu, yang bersifat mistik, itu pernah nggak ngalamin itu, Mas? Kalau yang pesan, ada gangguan atau apa gitu yang sifatnya mistik gitu? Kalau saya bikin selama ini nggak ada. Cuman kalau ada yang pesan mungkin topeng yang punya istilahnya apa itu namanya khodam sendiri, tidak melayani karena agama saya melarang yang semacam itu. Oh. Jadi topeng wajah saja. Oh, berarti panjenengan juga nanya dulu ya, ini topeng untuk apa gitu ya? Betul. Kalau topeng untuk seni, untuk ornamen rumah, lucu-lucuan mungkin panjenengan bisa terima. Tapi kalau pesen topeng khusus terus untuk ditindih pakai apa itu lelembut dan lain sebagainya biar hidup, itu saya belum mau melayani itu. Karena itu gimana ya, menurut agama kita yang kita anut kurang begitu menganjurkan. Oh, siap. Kalau dia yang pesen itu untuk dikasih sendiri ya silakan, itu hak mereka sendiri. Setelah barang disampaikan, mereka mau gitu. Apakan tuh monggo gitu ya. Betul. Jadi biar kelihatan hidup kan, orang biasanya Bali begitu, non saya ya Bali itu biasanya begitu. Oh, nah, seperti yang ini kan gitu. Pak Suwardi, ini kan jenengan produksi topeng ini benar-benar manual. Iya, manual. Jenengan geraji, kemudian dibelah, kemudian ditata. At least semua pekerjaan ini manual. Nah, pernah nggak mengalami kesulitan jenengan dipesan wong terus hari ini pesen hari ini jadi, itu pernah nggak mengalami seperti itu? Sering itu Pak Niko, sering. Sering ya? Nah, itulah kesulitan saya malah itu. Jadi misalkan dia pesan, Mas saya pesan ini, wajah ini foto jadi kirimkan ini, besok harus jadi. Nah ini saya nggak bisa, padahal stoknya kan banyak yang saya stok yang tidak dipilih di situ. Oh, jenengan ada sampel, neng mereka minta desain sendiri gitu ya, foto sendiri dan saatnya harus jadi gitu. Tapi jangka waktu 2 hari sudah bisa paling cepat kalau dadak. Tapi kalau yang instan harus ini kirim semacam ini. Kebetulan kalau barang saya tidak ada, saya ada di sana, ya terpaksa saya kasih tahu belum bisa kalau langsung paling nggak 1 hari 2 hari. Ya ini buat pemirsa.
Buat pemirsa yang mau pesan ke Pak Suwardi, jadi misalnya biasanya berapa hari Pak kalau pesan satu topeng itu? Ya paling lama 2 hari. Paling lama itu. Paling lama atau paling cepat? 2 hari ya. Paling lama maksudnya 2 Kalau hari paling itu lama sudah 2 hari itu 5 menit bisa loh. enggak begitu maksudnya kan. Paling Ya cepat pesan 2 hari. yang cepat tuh berapa? 2 hari itu sudah bisa untuk ngeladeni gitu. Oh, nggih, berarti paling cepat 2 hari. Tapi rata-rata mungkin sekitar semingguan ngoten nggih. Iya ada seminggu. Idealnya. Kalau yang tingkat kesulitan tinggi. Oh, itu juga beda-beda ya Mas ya? Beda-beda. Sulit, semakin sulit semakin suwe berarti ya. Tadi yang saya maksud seperti Sewurai ini semacam ini kan cuman cepat saja tingkat kesulitan. Jadi 2 hari itu. Kalau yang tingkat kesulitan itu yang seperti apa Mas? Ya seperti ini. Seperti ini kan ukirannya terlalu rumit seperti wayang dan harus pakem. Enggak boleh meleset ya dari pakem ya. Harus seperti ini. Ukurannya pun harus ini 20. Kemudian di sini harus di sini 20, maaf ini harus 17. Jadi orang memakai tetap pas, untuk nari pun juga bisa ya. Jadi terang kelihatan di sana. Ini tingkat kesulitan paling tinggi. Justru yang sulit itu kalau dapat pesanan yang pakem ya. Pakem seperti ini. Yang banyak ukirannya. Tingkat kerumitan, bukan kesulitan, kerumitan. Kalau yang ini walaupun kelihatannya agak susah malah gampang ini. Enggak terlalu rumit. Yang seperti ini model-model Bali itu. Kalau gini Mas Wardi, kalau ada orang nih pemesan nih, dia moto diri, selfie, jebret gitu loh. Pak, saya tolong bikinkan topeng saya gitu pernah? Iya, pernah juga. Pernah juga? Harganya mahal, masalahnya itu harus hati-hati sekali. Jadi wajah orang itu kalau salah satu kelotokan pemesan saja sudah lain. Oh. Misalkan Pak Ringgo itu ganteng. Itu malah lebih mahal. Ya, kalau salah kan sudah tidak jadi Pak Ringgo. Oh, gitu. Jadi tidak ganteng malah tidak rusak kalau pemesan. Makanya harganya harus tinggi. Oh, kalau yang wajah pribadi malah lebih tinggi. Begitu. Iya, Mas Wardi. Pesan-pesan panjenengan terhadap generasi muda yang milenial dulanane gadget ini seperti apa pesan-pesan terhadap pemirsa? Ya, pesan kami begini. Bagi para ya adik-adik kami ataupun yang generasi muda, mari kita cintai budaya kita. Budaya yang menimbulkan adiluhungnya negara kita. Jadi dilihat dari seni topeng ini kan budaya yang adiluhung, sehingga kita akan diangkat derajatnya dari seni-seni semacam ini. Maka daripada itu mari pelajari dengan baik, biar nanti nggak punah selama negara dan kita itu sebagai seorang seniman harus ada benihnya sendiri. Oh gitu. Jadi itu pesan panjenengan terhadap generasi muda. Tidak takut nek oke sing gawe topeng bisnisnya berkurang gitu Mas? Enggak ya? Sebetulnya itu sudah pemberian dari Allah sendiri. Rezeki dewi gitu ya. Sendiri-sendiri. Ya pemirsa, ini Pak Suwardi ini sangat inspiratif sekali. Ilmunya, pendapatnya, dia tidak takut dengan pasar yang bergeser kalau banyak generasi yang bermunculan menjadi pengrajin topeng. Nah ini mumpung podcast ini banyak seluruh dunia nih Mas yang nonton podcast ini. Ya. Panjenengan sampaikan kalau mau pesan topeng di Pak Suwardi monggo silakan. Harga dan lain-lain monggo langsung jenengan sampaikan. Ya para pemirsa semuanya untuk menghubungi kami kalaupun mau pesan produk kami, jadi tulis saja, ketik saja nama nomor saya Suwardi Topeng 1000 Wajah dengan nomor 085 601 557 394. Online oke. Shopee dan Tokopedia bisa. Untuk harga variatif ya? Harganya variatif sesuai tergantung kerumitan. Dari kesulitan dan kerumitan. Kerumitan. Sudah siap di website saya, tinggal pilih. Itu saja bagi para pemirsa. Ada webnya Mas mungkin? Ada website Topeng 1000 Wajah. Oh, websitenya sudah ada teman-teman. Ya. Topeng www.topeng1000wajah.com. Iya. Oh, itu monggo silakan diakses kalau mau lihat websitenya. Terima kasih Pak Suwardi. Ya, juga terima kasih jenengan sudah bisa hadir ke sini karena banyak pertanyaan dari pengunjung yang ini topeng gawe nang endi, gawe ne pirang dino ini sudah terjawab semua.
Terima kasih juga pada Sewurai yang sudah meliput kami untuk menyampaikan pada Kayak Rame Sedunia ini. Mudah-mudahan menjadi kelancaran Sewurai ini makin banyak penggemar destinasi wisata yang masuk. Walaupun masa pandemi masih berlangsung. Itu saja. Siap. Ya pemirsa, terima kasih sudah menonton channel YouTube Sewurai. Silakan like, subscribe, komen, dan bagi kawan-kawan yang pengen podcast di sini, seperti kemarin saya sampaikan, monggo silakan menghubungi tim kreatif Sewurai. Terima kasih dan selamat siang.